Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hia Ratu Salimah dengan nomor induk mahasiswa A1D521004. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai produk makanan yang kami buat, yaitu potato long fries atau polong. Baiklah, latar belakang dari produk yang kami buat yaitu seperti yang kita ketahui, Indonesia terkenal akan keragaman hayati yang melimpah. Salah satunya yang melimpah di Indonesia adalah kentang. Kentang merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak ditanami di berbagai negara dan banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat dengan memanfaatkan umbinya menjadi produk pangan maupun non-pangan. Kentang juga merupakan umbi-umbian yang cukup menonjol dalam hal penyediaan zat gizi, terutama mineral, fosfor, zat besi, kalsium, serta vitamin B1 dan vitamin C. Kentang merupakan sumber karbohidrat yang bermanfaat sebagai bahan baku produk pangan. Oleh karena itu, kami memilih kentang sebagai bahan dasar produk kami. Mengingat mudahnya mendapatkan bahan baku yaitu kentang, kami mencoba berinovasi agar cemilan yang berbahan kentang ini memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi lebih menarik. Kami mencoba membuat cemilan berbahan baku kentang yang kami beri nama potato long fries atau polong. Bentuk cemilan yang satu ini dijamin dapat menggugah selera konsumen karena produk ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi dan tampilannya yang sangat menarik. Tujuan dari produk makanan kami yang pertama, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam berwirausaha bagi mahasiswa. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pengembangan produk makanan potato long fries atau polong. Yang ketiga, menjadikan mahasiswa lebih mandiri melalui usaha makanan potato long fries atau polong. Yang keempat, menambah keragaman olahan makanan berbahan dasar kentang dan menciptakan lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Atia dengan nomor induk mahasiswa A1D521006. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai manfaat serta luaran yang diharapkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah yang pertama bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa ini dapat berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan produk dari bahan yang didapat dari daerah atau lokal, mengembangkan jiwa kewirausahaan, melatih kerjasama tim, dan cara mengelola atau mengatur keuangan untuk modal. Dan yang kedua itu manfaatnya bagi masyarakat, yaitu dapat mengkonsumsi hasil inovasi kentang, yaitu potato long atau polong, dan dapat meningkatkan jual beli kentang dari para pedagang buah dan sayur. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai luaran yang diharapkan. Dari produk yang kami buat ini semoga dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan mahasiswa supaya termotivasi untuk melakukan usaha serta menimbulkan jiwa yang kreatif, inovatif, dan produktif dalam menciptakan atau memilih usaha. Di mana luaran yang diharapkan adalah yang pertama dapat menghasilkan suatu produk yang baru, yang kedua dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa, dan yang terakhir yaitu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau mahasiswa. Dan untuk varian hasil olahan produk kami itu yaitu antara lain yang pertama polong free topping, yang kedua polong topping balado, yang ketiga polong topping keju, yang keempat polong topping daging bakar, dan yang terakhir polong topping saus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Trismayanti dengan nomor induk mahasiswa A1D521005. Baik, saya akan menjelaskan gambaran umum rencana usaha. Yang pertama adalah analisis SWOT, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah strength ataupun kekuatan. Nah, kekuatan dari produk makanan ringan ini ataupun potatoes long fries itu yang pertama adalah polong dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Nah, yang kedua, bahan produk yang mudah didapat, higienis dan juga sangat terjangkau di masyarakat. Nah, yang selanjutnya
Selanjutnya itu ialah harga dan kualitasnya itu yang murah meriah ataupun terjangkau dan pastinya terjamin kualitasnya. Yang keempat yaitu kentang yang lezat di sini dan banyak diminati oleh semua orang-orang di kalangan anak remaja, orang tua, dan anak-anak. Nah, rasa polong ini juga lezat dan juga tentunya lebih enak. Yang kedua adalah weakness ataupun kelemahan dari produk polong ini. Yang pertama adalah polong itu bersifat kurang tahan lama. Nah, jadi jika telah digoreng maka itu harus bisa dipromosikan dan juga bisa dijual secara langsung. Nah, yang kedua adalah tekstur yang tidak renyah jika tidak langsung dimakan. Nah, maka dia akan teksturnya itu akan berbeda jika sudah lama dari penggorengan. Nah, selanjutnya opportunity ataupun peluang. Nah, peluang dari produk makanan polong potato long ini yaitu yang pertama karena kentang adalah umbi yang sudah dikenal oleh semua orang, maka pasti banyak orang yang menyukainya. Nah, baik dari kalangan anak-anak, dewasa maupun orang tua. Nah, harganya juga yang murah dan terjangkau pasti akan membuat semua kalangan masyarakat itu dapat membelinya. Walaupun harganya murah dan terjangkau, tetapi rasanya yang pasti sangat renyah, lezat dan juga sangat nikmat. Baik, selanjutnya itu ada threat ataupun ancaman. Nah, adapun ancaman dari produk makanan polong ini yaitu yang pertama akan ada saingan di luar sana. Jadi akan banyak pesaing yang menjual beberapa produk yang sama mungkin. Nah, yang kedua adalah harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik karena tidak mungkin harga bahan baku itu bakalan tetap di harga yang sama. Pasti akan adanya kenaikan dan mungkin akan adanya penurunan harga barang produk ataupun harga bahan baku makanan tersebut. Materi selanjutnya adalah pangsa pasar. Pangsa pasar selain rasanya yang enak dan juga lezat, pasti polong sangat disukai oleh banyak orang karena harganya yang murah dan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita karena memakai bahan dasar ataupun bahan baku dari kentang. Nah, oleh karena itu target pasar kami adalah semua kalangan masyarakat baik usia tua maupun usia muda, pelajar, karyawan, mahasiswa dan juga lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah lokasi usaha. Di sini lokasi usaha adalah suatu tempat usaha untuk beroperasi dan juga melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan tempat konsumen agar datang untuk berbelanja. Nah, lokasi usaha di sini adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, kami harus memilih lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan keramaian seperti di area perkampusan. Nah, lokasi yang tepat dapat menentukan keberhasilan suatu usaha kami tersebut. Oleh karena itu kami memilih lokasi di Mendalo, alasannya karena dekat dengan area perkampusan sehingga akan banyak mahasiswa yang membeli produk kami yaitu potato long fries. Nah, selanjutnya terakhir adalah media promosi yang kami gunakan untuk menunjang proses penjualan polong. Itu ada beberapa alternatif yang kami gunakan untuk mempromosikannya melalui brosur dan promosi dengan menggunakan media sosial. Dan untuk media promosi online itu kami menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Karena melihat keadaan anak-anak generasi milenial sekarang yang banyak menggunakan akun media sosial, nah maka kami mempromosikannya melalui alternatif seperti itu. Nah, maka hasil yang didapatkan pun akan terjamin dan banyaknya informasi yang tersebar di dalam media sosial tersebut yang telah kami rangkum dan kami rancang untuk mempromosikan produk-produk kami ini yaitu potato long fries tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Saputri dengan nomor induk mahasiswa A1D521011. Baik, di sini saya mau menjelaskan materi di bagian bab 3. Di bagian bab 3 ini yaitu mengenai metode pelaksanaan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pengamatan lingkungan. Jadi setelah kami amati bahwa untuk produk ini kami gunakan dan kami pasarkan tentunya kepada banyak orang dan tempat-tempat yang banyak orang yang berjualan dan juga banyak pengunjung. Nah, produk yang kami buat ini ialah long potato atau kentang. Nah, bahan dasarnya itu ialah kentang dan juga keju. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pembuatan planning usaha atau pembuatan rencana dalam usaha. Jadi ada beberapa plan yang harus dilakukan dalam usaha, yaitu menentukan jenis usaha, latar belakang tempat usaha dan juga strategi pemasaran. Nah, untuk latar belakang itu sebelumnya saya menjelaskan untuk di zaman sekarang ini tentunya banyak orang yang membuat berbagai macam jenis makanan dan juga olahan untuk cemilan. Nah, di sini kami membuat
sebuah produk yang bernama potato long atau French fries. Jadi produk kami ini ialah produk yang jarang dijual atau jarang dipasarkan oleh orang lain. Maka dari itu kami membuat produk ini, yaitu bernama long potato. Dan jenis usaha itu tadi yaitu long potato atau kentang. Sedangkan tempat usaha tentunya kami kemungkinan besar kami bisa memasarkan produk kami ini di Mandalo atau di Depan Meja, dan juga di Kelana atau di Kota Baru, karena di tempat itu adalah tempat yang banyak orang yang menjual makanan, dan tentunya juga banyak orang yang berkunjung untuk mencicipi makanan-makanan yang sudah disediakan. Dan cara pemasaran yang kami gunakan yaitu mungkin dengan memasarkan secara online atau turun lapak. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu membuat produk yang enak. Jadi dengan cara seperti itu maka kita dapat menarik para pelanggan untuk mencicipi produk yang sudah kita buat tadi. Nah, yang kedua, menjual dan menawarkan produk. Jadi mungkin kami menggunakan atau memasarkan produk ini melalui teknik via online. Bisa seperti pada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga seperti bisa pemasarannya bisa di Shopee. Nah, yang ketiga itu membuat dan menyebarkan brosur. Itu dengan cara kami turun ke lapangan. Dan keempat, membuat produk dengan beberapa macam rasa seperti yang original, pedas, atau pedas manis. Nah, untuk langkah terakhir yaitu pembuatan usaha dan juga memulai usaha. Jadi sebelum kita membuat usaha, kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan dan juga alat-alat untuk membuat sebuah produk yang sudah kita tentukan, seperti membuat long potato. Dan setelah semua bahan dan juga perlengkapan sudah disiapkan, maka usaha kita tersebut bisa dimulai dan bisa kita ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agustin dengan nomor induk mahasiswa A1D5210112. Di sini saya akan memaparkan materi dari proposal kami. Materi selanjutnya yaitu bab 4. Bahan dan cara pembuatan. 4.1 Jenis produk. Jenis produk yang akan kami produksi adalah potato long atau polong yang berbahan dasar dari kentang dan tepung maizena. Alat dan bahan bakunya yaitu alat yang pertama ada alat-alat yang digunakan dalam proses produksi yaitu sebagai berikut. 1 buah kompor gas, regulator dan tabung gas, wajan, pisau, telenan, spatula, kuas, sendok, mangkok plastik, dan saringan penggorengan. Kemudian yang terakhir yaitu nampan. Yang kedua, perlengkapan. Kemasan yang kami gunakan untuk wadah produk yaitu kami menggunakan pouch, plastik bening, dan box kardus. Yang ketiga, bahan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat polong yaitu 1 kg kentang, 150 gram tepung maizena, 50 gram keju parut, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan kaldu bubuk secukupnya, 1 tangkai daun seledri, cincang halus, kemudian mayones 50 gram dan saus 50 gram. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriliani dengan nomor induk mahasiswa A1D5210115. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara pembuatan potato long atau polong. Cara membuat potato long yang pertama yaitu kupas kentang dan potong kentang itu, kemudian cuci bersih, kemudian kukus sampai kentang itu matang dan didiamkan hingga kentang itu menjadi dingin. Kedua yaitu haluskan kentang dengan ulekan atau food processor. Setelah itu kentang yang udah dihaluskan uleni dengan garam, seledri, keju, dan merica. Kemudian masukkan tepung maizena dan diuleni sampai merata. Yang ketiga, pipihkan adonan kentang yang sudah dicampur adonan tadi dengan rolling pin. Kemudian iris dengan bentuk yang memanjang, yaitu panaskan minyak dengan jumlah yang banyak. Kemudian goreng irisan kentang yang ditumbuk tadi dengan api kecil. Goreng sampai berwarna keemasan.
Yang kelima yaitu sajikan potato long atau polong ini yang masih baru matang dengan perlengkapan saus tomat, saus sambal, dan mayones. Perkenalkan, saya Nia Lili Ayu Nur Indasari dengan nomor induk mahasiswa A1D521026 dari R001 Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai anggaran biaya produksi potato long atau disebut juga dengan polong dan kelebihan serta kelemahan produk ini. Adapun anggaran biaya untuk bahan potato long ini sekitar 104.500 dan biaya lainnya sekitar 30.000. Jadi anggaran keseluruhan dari produk potato long ini sekitar 134.500. Adapun kelebihan dan kelemahan produk ini, untuk kelebihannya itu yang pertama, modal atau investasinya cukup murah dan gampang tentunya. Yang kedua, memiliki potensi keuntungan yang menggiurkan, bahkan bisa menembus angka belasan juta untuk setiap bulannya. Yang ketiga, produknya gampang dibuat dan siapapun pasti bisa memproduksinya. Yang keempat, produk utamanya cemilan kentang yang telah terbukti laris manis. Yang kelima, apalagi long potato ini punya keunikan yang berbeda dengan produk cemilan yang lain, bisa kembali modal hanya dalam hitungan bulanan saja, dimana perlengkapannya bisa disiapkan dalam waktu singkat. Sudah bisa melakukan penjualan melalui GoFood atau GrabFood dan juga bisa melalui akun media sosial lainnya. Untuk kelemahannya sendiri, polong ini sampai sekarang jika dicermati seluruh pembahasannya rasanya sangat sedikit. Adanya kelemahan bahkan bisa dibilang tidak ada. Hanya saja kita perlu menyiapkan strategi dan planning bisnis jika mengalami kendala menjalankan usaha ini. Bisa dikatakan jika long potato ini cukup menjanjikan buat kita yang baru memulai bisnis karena modal dan resikonya yang kecil.